tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kanci Tanjung Enim Radio. Bagaimana kabarnya di sore hari ini di Rabu 13 April 2022. Feni kembali hadir menemani para kanci semuanya dengan program kita yaitu Sedan Seputar Ramadan. Nah tidak terasa ya kita sudah berada di 11 Ramadan 1443 Hijriah. Nah selalu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten sekali. Nah kali ini kita sudah kedatangan Ustadz dan siapakah Ustadznya dan tak lupa juga bahwa acara kita program Sedan ini sendiri terselenggara atas kerjasama dengan Humas PTBA ya pastinya. Nah para kanca sudah kedatangan. Assalamualaikum Ustadz Hajrul Rahmat SPDI, betul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Feni, betul sekali. Alhamdulillah luar biasa bisa kesempatan hadir ya Ustadz ya di sini. Nah beliau ini juga merupakan salah satu pimpinan dari Rumah Quran Al-Uswah Muara Enim. Nah, luar biasa yang hadir di sini selalu sebuah orang-orang yang sangat penting sekali ya yang hadir di sini. Alhamdulillah sekali. Kalau nggak salah ini beralamat di Jalan Alfat, Kelurahan Air Lintang RT 3 RW 1. Betul Kak Feni. Betul, Muara Enim ya Muara Ustadz Enim. ya. Iya, mungkin para kanca Tanjung Enim Radio menebak-nebak rumah Quran yang di mana? Secara rumah Quran kita banyak yang Ustadz, ada beberapa di khusus di Tanjung Enim juga ada Ustadz. Nah kali ini kita kedatangan Ustadz yang langsung nih pimpinan dari rumah Quran Al-Uswah Muara Enim. Nih apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Kak Feni sehat walafiat. Sehat walafiat. Boleh disapa dulu para kancinya di rumah Ustadz? Boleh silakan. Baik para kance Tanjung Enim Radio rahimakumullah. Semoga kalian semua sehat walafiat dan semoga selalu semangat untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz sedikit sebelum kita masuk ke materi Ustadz ya saya mau tanya sedikit nih tentang. Oh ya untuk rumah Quran sendiri itu sudah berapa santriwan dan santriwati Ustadz? Nah, cukup banyak? Iya untuk kurang lebih? Untuk santrinya 60 Kak Feni. 60? 60. Luar biasa sebenarnya. Tapi 60 ini Kak Feni tidak satu waktu dalam belajarnya. Kita bagi dalam 4 waktu. Ada kelas pagi, ada kelas siang, sore dan malam. Nah untuk malam ini khusus untuk kelas dewasa. Untuk anak MTS, SMA dan kuliah seperti itu. Oh seperti itu. Termulai dari usia berapa Ustadz menerima? Dari 4 tahun sampai dewasa. Subhanallah 4 tahun Ustadz 4 ya? tahun kita udah bisa mengikuti mereka Ustadz? Sudah bisa. Dan Alhamdulillah di rumah Quran sekarang itu sudah ada 4 orang santriwati. Iya, oh subhanallah. Aduh kalau ada di sini juga udah saya daftarin anak saya Ustadz. Amin mudah-mudahan. Nanti kita buka Tanjung juga amin. Iya alhamdulillah semoga ya Ustadz ya. Nanti terus berkembang rumah Qurannya. Semakin banyak santri yang hadir di sana untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan di rumah Quran ya Ustadz ya. Dan juga tenaga pengajarnya ada berapa Ustadz? Untuk sekarang baru 4 Kak Penny. Baru 4, iya. 4 orang itu termasuk saya dengan istri. Oh suami istri ya. Karena kita merintis jadi harus all out itu Kak Penny. Oh memang sama-sama merintis bersama istri ya Ustadz ya. Tidak, memang rumah Quran ini berdiri dengan sendirinya individu ya Ustadz ya. Tidak kerjasama dengan suatu perusahaan ataupun rekanan tidak ada Ustadz ya. Waduh luar biasa sekali ya Ustadz ya. Nah kalau boleh kita tahu juga sebelum kita masuk ke tema. Apa aja nih yang dihadirkan di rumah Quran itu sendiri? Boleh Ustadz? Di rumah Quran Al-Uswah ini Kak Penny mungkin perdana yang berada di Muharram khususnya. Di rumah Quran itu menggunakan metode wafa. Wafa, metode apa metode itu? Metode wafa ini metode belajar Al-Quran dengan menggunakan otak kanan. Oh metode jadi wafa Ustadz kita ya? menggunakan nada-nada membacanya. Nah di wafa ini kita menggunakan nada Hijaz. Nada Hijaz. Nada Hijaz itu dia dengan rumus datar naik turun. Jadi sangat mudah. Sangat mudah ya. Datar naik turun. Nah gitu, sebagai contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan seterusnya. Oh iya, iya. Saya baru dan di Wafa juga Kak Penny ini ada 7 buku. Ada 7 buku. Ada 7 buku dari Wafa 1 sampai dengan 5. Ada juga Gharib dan Tajwid. Oh nah, gitu. sambungan dari Wafa 1 sampai 5 itu ada Tajwid dan Gharib. Nah, ini untuk buku siswa SD, SMP. SD, SMP, iya. SD, SMP. Nah, untuk
umum ada namanya buku tilawah tajwid gharib atau disingkat TTG. TTG. Dan ini bukunya Kak Feni. Boleh dikasih lihat, mohon maaf izin Ustadz. Iya nih, para kancing ada di rumah. Betul. Ini ada buku tilawah dan tajwid dan goib. Untuk goib. Aduh Allah salah ya. Aduh, gorib, mohon maaf. Nah, ini adalah buku yang khusus umum yang memang boleh izin saya membuka sedikit Ustadz ya. Nah, di sini ada pelafalan-pelafalan cara melupakan huruf. Untuk ada pelafalannya dia. Kalau untuk yang SD-nya Ustadz boleh untuk lihat? Untuk SD-nya ada kita bagi dalam 7 buku Kak Pen. Ada Wafa 1 dan kebetulan saya bawa sampel Wafa 2, Wafa 5, tajwid dan gharibnya. Nah ini ada dia. juga buat TK Kak Pen. Ada Ustadz ya? TK PAUD itu ada buku khusus. Jadi. Aduh enak sekali Ustadz ya kalau berada dekat di sini ya Ustadz. Saya sudah masukkan anak saya di sana. Iya, nih belajar Al-Quran metode otak kanan. Nah, yang biasanya menggunakan otak kiri, otak kanan ya di ini ya. Nih boleh dilihat ya. Nih, jadi buat para kancetan ini mungkin yang berada di kawasan Muara Enim maupun seputaran mau masuk ke daerah Lahat itu kan masih bisa ya. Tadi ya masih bisa untuk mencoba melatih anaknya. Sekarang kan mohon maaf Ustadz berlomba-lomba ya Ustadz ya. Betul. Boleh dijelasin lagi Ustadz? Jadi metode Wafa ini metode yang pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan otak kanan. Dan kita sudah bermitra di Surabaya di bawah naungan Yayasan Safinatul Quran. Oh gitu, di Surabaya, ya. Untuk ininya. Untuk yang anak SD itu dibawa, PAUD dibawa gak sih Ustaz? Iya, enggak. Kebetulan tadi buru-buru jadi. Oh iya, nggak dibawa ya, biar saya bisa melihat sedikit. Nanti bisa di pertemuan berikutnya kita sampaikan gitu Kak Penny. Oh boleh sekali Ustadz. Karena kita saat sekarang ini kita berlomba-lomba untuk memasukkan anak-anak kita ke pesantren, ke rumah Quran, mengaji. Dan juga mencoba untuk lebih mendalami lah Ustadz ya. Agar kalau sedari dini tuh udah bisa harus ya Ustadz ya. Sudah bisa Ustadz. Nah dan di sini uniknya untuk metode Wafa ini, anak-anak tuh dibawa happy Kak Penny. Oh gitu, seperti itu. Jadi anak-anak itu ada gamenya, ada bercanda-candanya itu nggak monoton. Karena jadi, terutama kan anak-anak kan? Betul, jadi anak-anak itu diajak gimana supaya anak tuh riang gembira belajarnya. Subhanallah. Ada game tanah Jawa dan sebagainya seperti itu. Oh boleh, karena kan secara apalagi untuk anak TK ya Ustadz ya. Terutama untuk anak PAUD itu kan sangat hanya beberapa menit mereka untuk bisa fokus ya Ustadz ya. Betul. Mungkin luar biasa metodenya ini. Sesekali lah nanti kita mencoba untuk para kancetannya ini, ayo dong yang di Muara ini buruan untuk masuk ke sana. Kalau mau datangnya juga bisa kita siap dengan tangan terbuka. Iya luar biasa sekali. Ada yang ingin sampaikan lagi Ustadz? Cukup Kak. Untuk yang metodenya cukup itu ya Ustadz ya. Ya. Nah di sini kita dijelaskan juga bagaimana metode yang ada di rumah Quran ini sendiri ya. Jadi kita lebih tahu sebelum kita memasuki di sana kita sudah paham ya Ustadz ya bahwa menggunakan metode seperti ini yang lebih ke otak kanan ya. Nanti untuk mendalaminya boleh nanti otak person langsung Ustadznya bisa tanya sama kita nih di sini ya. Langsung bisa. Betul sekali. Nah kita untuk seperti biasa Ustadz program kita Sedan yaitu seputar Ramadan yang selalu menyajikan tema-tema yang sangat menarik sekali yang selalu berhubungan dengan Ramadan. Nah kali ini kita ada sesuai dengan tamu saya hari ini yang berhubungan dengan Al-Quran pastinya ya. Nah di sini kita dengan tema yaitu kalau nggak salah Ustadz mohon izin kalau salah diperbaikin gitu ya. Keutamaan membaca Al-Quran, betul Ustadz? Betul sekali. Wah kayaknya menarik sekali ya para kancetan ini berada. Monggo silakan Ustadz dijelaskan keutamaan apa nih dalam membaca Al-Quran. Baik, silakan. Terima kasih Kak Penny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanci tanjungin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para kanci tanjung radio rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb pencipta alam semesta yang senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, keafiatan. Dan tak terasa Kak Penny, hari ini kita sudah masuk 11 Ramadan. Aduh, gak terasa 11 Ramadan 1443 Hijriah. Dan ini kalau bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita tidak bisa memasuki hari ini.
Betul Banyak sekali. saudara-saudara kita yang bercita-cita untuk memasuki Ramadan, tapi sudah Allah panggil untuk berpulang. Iya. Ada saudara kita panjang umur, tapi tidak dibuka pintu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersyukur, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Dan ya Allah. mudah-mudahan kita panjang umur dan sampai di Amin, akhir ya bulan Allah. Ramadan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan tak terasa juga kita sudah masuk fase kedua. 10 hari kedua di bulan Oh iya, Ramadan. 10 hari Jadi kedua ada ya. fase 10 pertama, fase 10 kedua, dan fase 10 ketiga. Iya, betul Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ramadan awalhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru iskum minan nar. Ramadan awalnya itu adalah rahmat. 10 hari pertama itu Allah rimpah ruahkan rahmat. Nah, jadi rahmat kasih sayang Allah itu Allah limpahkan di 10 hari pertama. Dan 10 hari kedua yang sekarang kita sudah masuk hari ke-11, itu Allah tumpahkan maghfirahnya. Dan di hari fase ketiga, 10 terakhir adalah Allah bebaskan kita daripada azab api neraka. Dan mudah-mudahan kita semua para kance Tanjung Radio Rahimakumullah termasuk daripada hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga sebab-sebab kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hari kiamat nanti dan dicap oleh Rasulullah sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para kance Tanjung Rahimakumullah, berhubung pada kesempatan kali ini kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, Kak Penny. Ada beberapa keutamaan, terlebih di bulan suci Ramadan ini, bahwasanya di bulan Ramadan itu ada malam di mana sangat bersejarah, Ya, di mana Allah turunkan Al-Quran itu sendiri. 17 Ramadan kita kenal dengan istilah Nuzul Quran. Nah, sebelum kita masuki Nuzul Quran, ada baiknya kita membahas tentang keutamaan kita dalam membaca Al-Quran. Terkadang kita membaca itu perlu tahu dulu Kak Penny ya, apa sih keutamaannya, seperti halnya kita membaca suatu buku. Ini apa sih keunggulannya? Sebetulnya juga halnya dengan Al-Quran. Kita membaca Quran itu apa sih keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilahnya. Nah, di sini insyaallah kita akan bahas ada 4 keutamaan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Kak Penny rahimakumullah, para kance Tanjung Radio rahimakumullah. Keutamaan yang pertama dalam kita membaca Quran itu adalah setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu adalah pahala, bernilai 1 pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun. Al-hasan bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifin harfun, lamun harfun, wa mim harfun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, yaitu adalah Al-Quran, maka baginya adalah 1 kebaikan. Di mana 1 kebaikan Allah berikan 10 kebaikan. Jadi 1 kebaikan Allah beri pahala 10 kebaikan. Nah, lantas Rasulullah menyampaikan juga, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tuh, tidak kita bisa bayangkan Kak Penny. Kalau kita baca surah Al-Fatihah saja itu sudah seberapa huruf? Iya, ini kan biasa, alif lam aja sudah 3 huruf Kak Penny, bayangkan. Iya. Artinya kalau kita kalkulasi dalam matematika itu sudah 30. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan Kak Penny. Mudha'afun, amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat rugi para kaum muslimin, para kance Tanjung Rahimakumullah, kalau kita tidak isi Ramadan kita dengan tilawah Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, itu keutamaan yang pertama Kak Penny. Jadi kita hidup itu harus punya target. Betul sekali. Mungkin ada model orang menghatamkan Quran ada seumur 1 kali dalam 1 bulan, ada 1 kali dalam seminggu. Bahkan ada orang yang mampu salafus salih terdahulu 1 hari khatam 1 kali. Nggak bisa kebayangkan Pak ini. 1 hari khatam 1 kali. Khatam 1 kali, subhanallah. Itu bagaimana Ustaz? Saya itu membayangkan merinding saya Ustaz. Nah, saking para salafus salih itu sangat-sangat mengutamakan Al-Quran. Mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu hudal linnas, adalah petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyina, pembeda antara hak dan yang batil seterusnya. Makanya sangat rugi para kaum muslimin, para kance Tanjung Radio kalau kita tidak membaca Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Itu keutamaan yang pertama Kak Penny. Nah, adapun keutamaan yang kedua terkait dengan keutamaan baca Al-Quran adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tidak sempat zikir yang lain kepada kata Allah,
dan meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam teks hadis ini Kak Penny, subhanallah, sempat saya berpikir betapa mulianya, betapa rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai ciptaannya, sebagai makhluknya. Allah berikan mukjizat yang luar biasa kepada Rasulullah. Banyak kan Kak Penny daripada mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad, tapi yang utamanya adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah jelaskan juga bahwasanya kalau kita keseharian kita sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, mempelajari, mentadaburi, memaknai kalimat demi kalimat daripada apa yang kita baca, sehingga lalai kita untuk berzikir kepada Allah. Allah balas tuh, akan aku berikan apa yang ia minta. Subhanallah. Tak terbayangkan nggak kalau seandainya kita minta Al-Quran, subhanallah. Jadi di hari kiamat nanti pun kita akan Allah berikan nikmat-nikmat daripada kita membaca Al-Quran tersebut. Betul sekali, subhanallah. Aduh, betapa nikmatnya Ustaz, betapa ya. nikmatnya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya marilah para kanci tanya radio rahmatullah, kaum muslim muslimat dimanapun berada, mari kita isi dari 11 sampai akhirnya bulan Ramadan, kita isi hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Sebab banyak keutamaan-keutamaan yang kita akan dapat secara langsung yang kita rasakan dari pribadi kita, dari tingkah laku kita, dari ucapan kita. Sebab kalau kita hari-hari kita dengan basahi lidah kita, lisan kita dengan membaca Al-Quran, maka otomatis Kak Feni, ucapan-ucapan kita tanpa kita sadari itu rem sendiri. Iya, betul Ustaz, ya. Jadi ibarat itu refleks, otak kita berpikir langsung nyambung tuh. Ibarat satu kesatuan dalam kita mekanik itu kan satu kesatuan. Pencet tombol langsung nyala. Begitupun kita. Jadi ada rambu-rambu tertentu Kak Penny. Jadi tentunya kita akan terus mengerem ucapan-ucapan kita. Oh ini nggak bermanfaat, oh ini bermanfaat, oh ini nggak bagus, ini bagus seperti itu. Nah itu makanya sangat rugi kalau kita hidup kita jauh dengan Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Itu keutamaan yang kedua Kak Penny. Yang ketiga? Yang ketiga daripada keutamaan kita membaca Al-Quran, ini luar biasa Kak Penny, yaitu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, terutama dosa-dosa kecil Kak Penny. Dosa ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, kalau dosa besar itu harus kita taubatan nasuha. Nah, kalau dosa-dosa kecil Allah akan ampunkan dengan kita membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami yang artinya ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Masya Allah. Masya Allah. Di 60.000 60.000 malaikat. Tak terhitung banyak berapa tuh. Iya luar biasa. Kayak saya mendengar Ustaz bicara itu saya langsung merinding gitu. Kalau saya kita 60.000 orang itu masuk satu gedung ini, kayaknya luber Kak Penny. Luber ini sampai keluar. Sampai di lapangan ini penuh Ustaz ya. Makanya luar biasa sekali Kak Penny. Hadis Rasulullah menyampaikan mempertegas ya. Terus juga para ulama sudah menyampaikan lewat dakwah-dakwahnya, para mufasir sudah menjelaskan dalam tafsir-tafsirnya seperti itu. Jadi sangatlah rugi kalau kita jauh dengan Al-Quran. Nah sehingganya mengenai rumah Quran yang kita bahas di awal, saya berpikir dengan istri gitu kan. Jadi kita hidup itu ada sesuatu yang berbeda, harus meninggalkan sesuatu yang bermakna. Jangan ibarat kata itu meninggal biasa-biasa saja, tapi kita harus meninggal dengan luar biasa. Artinya ada peninggalan rekam jejak kita untuk estafet kita, untuk amal jariah kita. Dan kita minta doa para kance Tanjung ini radhiyallahu. Mudah-mudahan rumah Quran ini akan menjadi wasilah untuk gebrakan kita mengubah sikap daripada generasi-generasi berikutnya menjadi generasi Qurani, berkarakter dan hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga Ustaz ya. Amin. Dan terakhir yang Kak Penny, daripada keutamaan kita membaca Al-Quran, bahwasanya kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan li ashabihi." Bacalah oleh kalian akan Al-Quran kata Rasulullah. Sebab kenapa? Fa innahu, maka sungguhnya ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran tersebut akan datang di hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, penolong. Penolong para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, wa syahidan dan penyaksian. Wahai Allah, benar si fulan bahwa selama hidup dunia senantiasa membaca aku kata Al-Quran. Wahai benar ya Allah, si fulana sering membaca aku selama hidup di dunia.
Artinya kita kalau dengan dekat dengan Al-Quran, ya kita lihat para hafiz-hafizah yang kita sering lihat di tayangan TV itu luar biasa. Kehidupannya dunia akhirat terjamin Kak Penny. Jadi sangat salah orang beranggapan bahwasanya kalau kita bergelimang dengan agama, bergelimang dengan Al-Quran, hidup kita akan susah, itu salah. Tapi kalau kita berpikir punya mindset, kalau kita hafal Al-Quran, itu dunia akan ikut. Dunia itu kata Rasulullah ibarat bayangan Kak Penny. Jadi kalau kita kejar bayangan, kira-kira dapat nggak? Tentu tidak. Tidak akan pernah dapat sampai kapanpun. Makanya kalau kita sebagai tubuh kita adalah akhirat, bayangin di mana kita tubuh kita, otomatis banyak akan mengikut. Begitupun dunia. Kalau kita utamakan Al-Quran, kita utamakan membaca, menghafal Al-Quran itu subhanallah. Dunia akan ikut. Subhanallah. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan Kak Penny sekelumit tentang keutamaan Al-Quran pada kesempatan kali ini para kanci tanya rahimakumullah dapat memotivasi kita. Dapat menggerakkan hati kita bahwasanya walaupun kita nggak bisa Kak Penny, itu kalau kita mau belajar pasti bisa. Tentu rumah Quran akan membuka tangan dengan membuka tangan terbuka lebar. Ya. Jadi kalau kita belajar itu ada dua pahala, pahala membaca, pahala belajar. Yang belajar tadi Ustadz ya. Seperti itu. Nah demikian Kak Penny, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara kita Ustadz, sedikit bertanya ya Ustadz ya. Luar biasa sekali, mulai dari 4 keutamaan. Mungkin para kajian tanya ini radio tidak tahu nih keutamaan. Hanya orang baca Quran ya pasti dapat ini ya amal ya pasti, gitu ya. Pasti dapat amal, hanya itu yang mereka pahami. Tapi mungkin terlupakan atau tidak sempat mengetahui bahwa per huruf itu dikalikan dengan 10. Luar biasa itu. Auzubillah itu sudah berapa? Belum lagi bismillahirrahmanirrahimnya. Belum lagi masuk ke alif lam mimnya dan seterusnya Ustaz ya. Dan saya yang tanyain sedikit Ustaz di sini, ada nggak Ustaz perbedaan perbedaan kita apakah memang harus membaca Quran zaman sekarang kan sedikit agak modern ya Ustadz ya. Betul. Kita punya memiliki handphone yang aplikasinya ada Al-Quran Ustadz ya. Nah itu berbeda nggak Ustadz apa pahalanya atau apanya manfaatnya gitu Ustadz. Betul. Tidak membuka Al-Quran secara yang manual lah ya. Maksud saya itu karena kita mungkin membawa Al-Quran tidak bisa kemana-mana yang takutnya kita tercecer atau meletakkan di tempat yang tidak tepat. Terkadang kita taruh di tas ransel, kita lupa. Naruh itu tadi terjatuh lah di situ. Kita tiba-tiba menggunakan handphone atau aplikasi lah melalui gadgetnya itu boleh nggak Ustaz? Atau apa ada perbedaan dengan menggunakan Al-Quran langsung atau dengan gadget kita sendiri itu Ustaz? Secara kegunaan itu nggak ada bedanya. Nah bedanya tadi yang Kak Penny sampaikan. Bedanya kalau kita pakai Al-Quran yang manual, tadi kekhawatiran kita entah taruh di mana, entah di mana. Tapi secara pahala tadi yang Kak Penny bilang itu sama aja. Sama aja Ustadz sama ya? Aja. Tidak, seharusnya yang 99% enggak, lebih baik menggunakan Al-Quran dibanding dengan aplikasi itu. Betul, yang gak baik itu gak baca. Itu lebih parah lagi Ustadz, gak boleh lagi yang dibaca ya. Betul. Nah iya, sama terkadang kan kita suka lalai gitu naruhnya. Maksudnya karena mungkin tidak terbiasa di bulan suci Ramadan. Kalau hari-hari kita mungkin lebih membaca Al-Quran di rumah ya Ustadz ya. Kalau untuk bulan suci Ramadan kita menyempatkan diri berlomba untuk membaca Al-Quran. Sampai kita takut lalai lah ngeletakin itu tadi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Karena tadi kita sudah berpikir untuk menghormati Al-Quran. Jadi kekhawatiran tadi akhirnya dengan dunia maju dibuat aplikasi-aplikasi untuk memudahkan kita beribadah seperti itu Kak Penny. Iya, waduh luar biasa nih Ustadz. Jadi tinggal mau atau enggak nih Kak Penny. Nah itu dia, mau atau enggak para kanjutannya nih radio nih di rumah nih. Harus mau ya. Harus mau, mungkin ada yang sedikit malu Ustadz. Gini, di sini kan bulan suci Ramadan harus membaca Al-Quran. Iya betul. Bagaimana dengan umat muslim yang tidak bisa belum bisa membaca Al-Quran tapi bisa membaca Iqra? Nah bagaimana tuh ini? Nah jadi tadi yang kita disampaikan di awal tadi hadis pertama bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dari kitab Al-Quran dari kitab Allah, kan Iqra itu kan bagian daripada untuk bisa membaca Al-Quran sebelum Kak Penny. Itu pahalanya nggak sama aja. Walaupun kita pemula misalnya alif, ba dan seterusnya. Saya rasa kalau untuk yang alif bata mungkin yang besar kita dari TK biasa. Andaikan Kak Penny. Itu sama aja pahalanya.
Sama ya Ustaz sama ya. aja. Karena kan itu kan bagian daripada kitab Allah juga. Cuman para ulama memberikan kemudahan bagaimana supaya tahap demi tahap bisa baca Quran. Nah, ucuk-ucuk kita baca Al-Quran ini nggak bisa kan langsung nyambung semua tuh. Iya. Nah, otomatis ada ilmu-ilmu yang harus kita pahami dulu. Oh, kalau gini bacanya I, kalau ini U. Nah, jadi pahalanya sama aja Kak Feni. Sama ya Ustaz ya. Sama. Karena kan anak-anak muda sekarang Betul. hampir kita nggak juga boleh mengejar seperti Betul, nggak, tapi ya benar. hampir gitu ya. Kalau dulu zaman dulu berlomba-lomba benar. ke masjid, ke musola, yang dari musola sudah memakai jilbab, mukena gitu ya, yang berlari-lari. Kalau sekarang ini berlomba-lomba untuk mengambil gadget masing-masing dan hangout kemana ya Ustadz ya. Betul Kak Feni. Materi kita hari ini adalah luar biasa sekali ya Ustadz ya. Sedikit kita bahas sedikit dari yang rumah Qurannya Ustadz sendiri. Rumah Ustadz itu udah berdiri berapa lama Ustadz? Baru 7 bulan Kak Feni. Baru 7 bulan Ustadz 7 ya? bulan. 7 bulan. Sudah sejauh mana untuk santrinya Ustadz? Untuk santrinya alhamdulillah sudah banyak menghatamkan wafa 1, wafa 2. Sudah ada Ustadz ya? Sudah banyak. Nah untuk bahkan sekarang sudah ada yang tajwid, gorib. Tajwid ya Ustadz ya? Betul. Dan untuk dari level 1 ke level 2 itu berapa lama? Apa tergantung dari tergantung santrinya. Ada yang misalnya ketika santri baru daftar itu Kak Feni, kita walaupun dia di luar udah ngaji itu, sudah aku kan ustadznya, tiba-tiba kita tes dulu. Oh, ketiba dites dia baru wafa 2. Oh, baru wafa 2. Misalnya itu wafa 2. Nah, dari kurun rata-rata anak-anak menghatamkan wafa per jilid itu maksimal itu 2 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang sebulan. Karena tingkat yang tadi Kak Vin sampaikan, tingkat daripada masing-masing santri itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang tengah-tengah, ada yang lambat seperti itu. Terus usia juga tidak menjamin ya Ustadz ya? Apa dari ngaruh? Dari usia juga ngaruh. Kalau untuk PAUD sendiri itu? Anak TK, PAUD? Untuk PAUD dasarnya apa yang diajarkan dulu? Yang itu yang 8 huruf, yang dia hurufnya konsepnya masih besar-besar, konsepnya besar-besar, terus rangkaian kalimat juga masih sederhana itu untuk PAUD. Karena kan masih dasar banget tuh. Iya, masih dasar ya Ustadz ya. Makanya ketika selesai daripada wafa PAUD itu diuji sama pengujinya. Oh, ada penguji. Diuji. Jadi dia mau naik level-level wafa 1, 2 atau 3 itu diuji Ustadz ya. Nah, setelah diuji sebagai apresiasi kita bukan flyer. Kita buat flyer, kita share di medsos kita seperti itu. Supaya menjadikan motivasi anak untuk terus semangat belajar gitu Kak Feni. Waduh, subhanallah luar biasa sekali ini. Boleh dong sebelum ditutup acara kita boleh untuk disapa untuk istri di rumah. Udah punya momongan Ustadz? Alhamdulillah sudah. Boleh, siapa tahu istri di rumah mendengarkan, boleh disapa Ustadz. Baik, untuk istriku, istri tercinta dan para bujangku ya, anak-anakku yang soleh. Alhamdulillah para santri, alhamdulillah Ustadz sudah sampai di Radio Tanjung Enim dan bisa berkomunikasi, bisa berbincang-bincang dengan Feni. Mudah-mudahan kita berdoa untuk rumah Quran kita kedepannya lebih berkah, lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para wali santri juga saya sapa juga assalamualaikum. Dan untuk para keluarga besar baik dari Semendo ini Kak Feni banyak nih. Tadi aja sudah nelpon, ini mana ustadznya kok belum muncul nih ya. Mudah-mudahan ini menjadi syiar kita bersama untuk dakwah kita bersama ke depannya lebih baik lagi Kak Feni. Iya, subhanallah. Boleh nih untuk warga di Semendo juga luar biasa mendapatkan seorang yang bisa bermanfaat nih, putra daerah yang tidak mau jauh dari daerahnya kembali lagi ke sini Semarang ke Kabupaten Muara Enim ya Ustaz ya. Untuk mensyiarkan agama untuk lebih dalam lagi. Subhanallah luar biasa. Makasih banyak Ustaz ya atas kesempatannya di kali ini. Boleh kalau untuk mendaftarkan diri ada persyaratan Ustaz? Syaratnya itu fotokopi kakak, terus dengan foto 3x4 Kak Feni. Dan langsung dibawa ke rumah Quran. Iya, foto jangan lupa ya, biar tahu santrinya yang mana. Iya, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan hari ini. Ustadz Hajrul Rahman SPD, beliau orang yang luar biasa sekali yang membangun rumah Quran dari awal bersama istri tercinta. Semoga rumah Quran
Al Uswah Muara Enim ini bisa berkembang jauh lebih, nanti mendapatkan santri-santri yang luar biasa yang berkompeten nantinya di luar sana Ustadz ya. Oke, kami boleh menyampaikan satu hal nggak Kak? Boleh silakan Ustadz. Jadi ini Kak Penny, kita perlu kita ketahui bersama bahwasanya rumah Quran ini dinaungi oleh sebuah yayasan Kak Penny. Sebuah yayasan. Nama yayasan itu Yayasan Hafizul Akam Tamrin. Yayasan Hafizul Akam Tamrin. Ini sebetulnya rumah Quran ini terbentuk untuk dari keluarga besar kita Kak Penny. Oh gitu, dari keluarga besar Ustadz. Kita. Oh gitu. Kakak punya lahan, kita punya tenaga. Jadi kita berkolaborasi. Waduh, ini dukungan yang luar biasa. Berarti ya makanya kita minta doa besarnya ibaratkan Tanjung Enim Radio nih. Semoga Ustadz. Jadi kita sangat dengan tangan terbuka seperti untuk silaturahmi teman-teman semua. Boleh Ustadz, nanti insya Allah nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana Ustadz ya. Bertemu dengan istri dan para santri yang ada di sana juga. Ini merupakan kerjasama yang luar biasa sekali. Mendukung ya, saling mendukung. Betul, sangat mendukung luar biasa sekali. Ayo dong buru-buruan Bapak Ibu. Para kanci Tanjung Enim Radio yang ada di rumah khususnya di Muara Enim yang belum mendaftarkan diri, ayo dong buruan langsung ya ke Rumah Quran Al Uswah Muara Enim. Terima kasih banyak Ustadz, aduh kayaknya waktunya harus lebih banyak lebih panjang. Nanti kita akan ketemu lagi ya Ustadz ya dengan materi yang berlainan lagi. Amin. Atas kesempatannya makasih banyak. Sama-sama Kak Penny. Iya nih udah Ustadz. Pak, itulah tadi para kanci Tanjung Enim Radio edisi seputar Madrasah dan kita di Rabu 13 April 2002 bersama saya Feni Ferika dan juga Ustadz Hajrul Rahmat SPDI. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.